Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, jadi setelah minggu sebelumnya kita membahas tentang keterampilan apa saja yang akan dipelajari seorang siswa ketika kita menggunakan laboratorium virtual. Minggu ini kita akan pelajari bagaimana ya, kita membelajarkan keterampilan-keterampilan itu dalam kegiatan pembelajaran. Nah, pada dasarnya ya, pembelajaran biologi atau sains pada umumnya model pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran berbasis inquiry. Kenapa demikian? Karena seperti yang pernah saya sampaikan bahwa setiap mata pelajaran umumnya itu dipelajari berdasarkan bagaimana ya, topik atau materi atau teori itu ditemukan. Nah, dalam pembelajaran sains semua ilmu di dalam sains itu ditemukan melalui metode ilmiah yang itu tergambar dalam pembelajaran berbasis inquiry. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa inquiry itu tidak bisa diterapkan untuk semua materi, ya saya rasa tidak, karena setiap materi, setiap topik dalam pembelajaran biologi itu, ya, topiknya atau teorinya itu ditemukan melalui pertanyaan. Ya, melalui metode ilmiah. Semuanya diawali dengan pertanyaan, kemudian diuji coba sampai pada kesimpulan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana merancang pembelajaran berbasis inquiry secara daring. Ya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tujuan pengembangan virtual lab kita ya salah satunya adalah untuk memfasilitasi pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring. Oleh karena itu, model pembelajaran yang digunakan pun ya, kita tetap harus menggunakan pembelajaran berbasisnya inquiry. Gitu. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua, yaitu pertama, nanti saya harap adik-adik bisa menjelaskan prinsip dasar pembelajaran berbasis inquiry. Ya. Jadi, apa sih pembelajaran berbasis inquiry itu? Kemudian yang kedua adalah setelah adik-adik memahami pembelajaran berbasis inquiry itu apa, selanjutnya adik-adik akan merancang kegiatan pembelajaran ya, berbasis inquiry berdasarkan tujuan pembelajaran yang sudah kalian rancang pada minggu sebelumnya. Ya, jadi kita sudah sampai ke tahap aktivitas pembelajarannya. Nah, sebenarnya apa sih pembelajaran berbasis inquiry ini? Jadi sebenarnya pembelajaran berbasis inquiry ini ada banyak ya. Jadi ini bukan satu model pembelajaran yang punya satu sintaks, tapi modelnya itu ada banyak sekali pembelajaran berbasis inquiry. Intinya adalah pembelajaran berbasis inquiry itu suatu model pembelajaran yang dimulai dengan sebuah pertanyaan. Ya. Pertanyaan itu yang nanti akan menjadi dasar dari kegiatan atau aktivitas pembelajaran yang dilakukan. Itulah kenapa ya dalam pembelajaran biologi, dalam pembelajaran sains, adik-adik selalu memulai itu dengan pertanyaan. Selalu akan diajarkan seperti itu ya. Bagaimana memancing agar siswa itu bertanya ya. Sehingga nanti mereka itu akan jadi pengen tahu sesuatu. Nah, yang mereka pengen tahu itu nanti yang akan dipelajari. Gitu. Harapannya ya nanti setelah pertanyaan itu terbentuk, mereka bisa melakukan eksplorasi, ya, kemudian mereka menemukan sesuatu dan akhirnya terbentuk satu pola pikir. Ya, saya rasa adik-adik juga sudah familiar seharusnya dengan pembelajaran berbasis inquiry ini ya, karena dalam kegiatan perkuliahan pun saya rasa kalian akan banyak menemukan bagaimana pembelajaran inquiry ini diterapkan dan modelnya akan berbeda-beda untuk setiap pengajar. Nah, model seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, bahwa model pembelajaran inquiry itu banyak sekali jenisnya, banyak sekali model. Nah, yang mungkin kita sering dengar, sudah sering kita
ketahui, mungkin adik-adik sering baca skripsi, terus kalian ketemu ya, yaitu salah satunya adalah model learning cycle yang 5E, ya, mulai dari engage, explore, ya, explain, elaborate, sampai evaluate. Nah, kemudian ada juga model yang dikembangkan oleh Trevor McKenzie, ya, yang dia dimulai dari membahas 4 pilar dari pembelajaran berbasis inquiry. Nanti saya jelaskan di slide selanjutnya, ya. Kemudian mulai menggali pertanyaan, ya, essential question. Selanjutnya nanti membuat perencanaan, ya. Adik-adik kalau sudah menempuh mata kuliah fisiologi tumbuhan, adik-adik pasti ngerti tuh maksudnya apa sih membuat proposal dan perencanaan. Selanjutnya nanti setelah perencanaan selesai atau proposalnya selesai, melakukan riset, ya, atau melakukan percobaan. Kemudian nanti mengumpulkan data-data, ya, dari percobaan itu, datanya dikumpulkan. Selanjutnya data yang dikumpulkan itu, ya, disatukan, ya. Kemudian ditarik kesimpulannya, ya, pada tahap ke-6. Jadi create authentic piece, ya. Jadi dari data-data tadi yang kalian pelajari ketika melakukan percobaan, ya, disatukan terus membentuk satu kesimpulan atau satu konsep. Nah, konsep itu belum tentu benar. Nah, konsep itu belum tentu benar, belum tentu akurat, karena proses pengumpulan datanya pun juga belum tentu akurat. Oleh karena itu, ya, tahap terakhir adalah tahap yang sangat penting, yaitu public display, ya. Ini bisa dalam bentuk presentasi, bisa bentuk kalian membuat poster, bisa dalam bentuk membuat paper dan sebagainya. Tujuannya apa public display, ya? Tujuannya adalah agar ada orang yang bisa mereview apakah ini memang benar, ya, atau itu sudah benar, ya, atau justru itu sangat baik. Nah, itu bisa ketahuan nanti di public display. Ya, oleh karena itu setiap ilmuwan itu, setiap peneliti, ya, Bapak Ibu dosen, ketika melakukan penelitian selalu dipublikasikan, ya, dalam jurnal, dalam presentasi di seminar, dan lain sebagainya. Ya, tujuannya itu karena untuk membagikan apa yang sudah kita dapatkan dari hasil penyelidikan kita. Nah, tadi hal pertama, ya, yang dilakukan ketika kita melakukan pembelajaran berbasis inquiry adalah memastikan 4 pilar itu terpenuhi. Ya, jadi intinya adalah inquiry itu pertama pilarnya adalah dia itu berdasarkan keingintahuan siswa gitu. Sebisa mungkin diupayakan berdasarkan apa sih yang siswa itu ingin tahu gitu. Jadi passionnya dia itu apa gitu. Jadi bukan berdasarkan oke, saya mau mengajarkan ini, jadi siswa harus ikut ini, meskipun mereka tidak suka, meskipun mereka tidak ingin tahu gitu. Ya, tapi pilarnya pertama adalah explore a passion, ya, jadi menggali passion dari siswa. Kemudian yang kedua adalah basisnya adalah tujuan. Artinya kalau kita melakukan pembelajaran berbasis inquiry, tujuan kita itu apa? Contoh, misal sedang belajar tentang fisiologi tumbuhan, ya tujuannya misalnya kita tahu bagaimana pengaruh misalnya pupuk gitu terhadap pertumbuhan tanaman. Nah, tujuannya itu. Jadi basisnya harus tujuan, bukan hanya sekadar belajar, tapi harus ada tujuannya. Ya, kemudian menjawab rasa ingin tahu, ya. Jadi ya tadi masih menyambung di passion gitu. Jadi siswa itu senangnya tuh atau pengennya itu apa sih yang ingin diketahui gitu. Nah, inquiry ini seharusnya nanti bisa menjawab rasa ingin tahu itu gitu. Jadi kalau misalnya siswa ingin tahu tadi pengaruh pupuk terhadap pertumbuhan tanaman, yuk, ya itu yang harusnya bisa terjawab di dalam pembelajaran berbasis inquiry agar pembelajarannya itu bisa memuaskan siswa, ya. Jadi tidak hanya sekedar belajar yang siswa ingin tahu apa tapi yang dipelajari apa gitu. Yang terakhir adalah harus ada tantangan. Artinya kita tidak membelajarkan sesuatu yang sudah dikuasai oleh siswa gitu. Jadi buat apa, ya? Intinya adalah pembelajaran inquiry ini kita berada di kalau di psikologi itu, ya, di zona ZPD atau Zone of Proximal Development. Artinya zona di mana sesuatu belum tahu, ya, atau belum menguasai.
Tapi itu bisa dicapai kalau misalnya ada scaffolding, gitu. Ada stimulus ya, agar siswa melakukan percobaan, ya agar siswa itu melakukan kajian literatur, akhirnya mereka bisa tahu. Ya, jadi ada tantangan baru yang harus dilakukan oleh siswa. Nah, tadi kan kita sudah bicara tentang model, ada dua, nanti akan ada tiga yang saya contohkan ya. Kemudian kalau dalam tingkatannya sendiri ya, pembelajaran berbasis inquiry ini pada dasarnya ada 4 tingkatan ya. Yang pertama, yang paling mudah ya, yaitu structure. Structure ini artinya pembelajaran inquiry-nya itu masih dituntun oleh guru. Jadi siswa itu mengikuti eh, arahan seluruhnya. Jadi mulai dari awal ya, pertanyaan itu diarahkan oleh guru ya, pertanyaannya ditentukan. Kemudian bagaimana merancang percobaan, merancang investigasi juga guru yang menentukan. Sampai ke kegiatan percobaan, sampai ke tahap presentasinya, semuanya mengikuti arahan dari guru. Nah, structure inquiry ini biasanya digunakan untuk siswa di level yang masih rendah seperti sekolah dasar gitu ya. Karena untuk merancang pertanyaannya pun ya seorang guru di sekolah dasar lebih cenderung mudah gitu, karena ya anak SD memang belum banyak tahu gitu. Jadi guru itu bisa menentukan satu pertanyaan yang siswa itu ya belum ada yang tahu gitu. Jadi rasa ingin tahu itu bisa disetir oleh gurunya. Kemudian yang kedua adalah control inquiry. Ya, jadi kalau control ini guru ini yang memilihkan topik ya, kemudian guru juga yang menentukan kamu harus belajar di mana, bagaimana kamu mencari tahu tentang itu. Nah, siswa menggunakan guide itu tadi ya, menggunakan pertanyaan yang disampaikan oleh guru tadi ya, untuk sebagai acuan aktivitasnya. Jadi ini hanya ditentukan di tahap awal. Jadi ini loh topik yang mau kita pelajari ya. Kemudian rumusan masalahnya ini sekarang silahkan coba kamu cari tahu. Gitu. Nah ini banyak digunakan di sekolah dasar, tapi kalau sekolah dasar lebih ke structure di sekolah menengah. Jadi biasanya di sekolah menengah pertama gitu, di mana siswanya itu sudah punya kemampuan untuk mencari tahu sebenarnya, kemampuan untuk kalau misal saya berikan rumusan masalah A, dia mencari tahunya bagaimana, itu sudah punya kemampuan. Atau di siswa SMA. Nanti di siswa SMA biasanya menggunakan control inquiry, jadi pertanyaan ditentukan, atau guided inquiry, yaitu yang ketiga. Nah, di guided inquiry ini dia lebih advance lagi dibandingkan si control. Kenapa? Karena guided inquiry ini guru itu hanya pure memilih pertanyaan ya atau rumusan masalahnya. Nah, siswa itu sudah merancang ya, merancang kegiatan atau percobaannya. Dan kalau control inquiry tadi kan guru itu memilih topiknya ya, pertanyaannya, kemudian referensinya ini loh yang harusnya digunakan. Nah, siswa melakukan itu gitu. Ya, entah itu mau kajian pustaka, entah itu percobaan ya. Misalnya kita mau cari tahu tentang bagaimana pengaruh limbah terhadap ikan gitu misalnya. Ya, nanti guru memberikan, ya coba dicoba kamu punya limbah apa ya. Kemudian kamu boleh pakai ikan apa saja. Nanti mereka merancang sendiri gitu. Nah, kalau guided inquiry, guru tidak memberikan clue itu ya, tapi hanya pertanyaan. Dedek, bagaimana sih pengaruh limbah gitu terhadap ikan di laut gitu misalnya. Ya silahkan coba dicari tahu ya bagaimana caranya. Nah, mereka merancang bagaimana mereka melakukan percobaan. Gitu. Tahap terakhir yaitu atau tingkatan paling atas ya, paling sulit juga ya, yaitu free inquiry. Jadi kalau free inquiry ini ya jarang diterapkan di sekolah menengah karena terbatas oleh kurikulum ya. Kalau sekolah menengah kan punya kompetensi dasar yang harus dicapai. Jadi kalau free ya artinya siswa itu benar-benar memilih mereka mau mempelajari apa. Nah itu sulit ya, tidak
hampir tidak memungkinkan. Free inquiry ini biasa digunakan di perguruan tinggi, di mana ya materi pembelajaran itu lebih fleksibel ya. Kita perkuliahan itu kan fleksibel. Kalian itu punya kebebasan untuk kalian mau pelajari apa. Misal kalian mau skripsi pun kalian kan bebas ya. Topiknya mau dipelajari apa ya. Bagaimana melakukan percobaan itu bebas. Itu terserah Anda. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau free inquiry ya siswa menentukan mereka minatnya di mana ya. Kemudian pertanyaan apa yang dijawab. Nah, mereka merancang sendiri percobaan untuk menjawab pertanyaan itu. Ya, sampai ke menyimpulkan dari hasil percobaan yang dilakukan. Oke, selanjutnya ya ada model uh, inquiry cycle. Nah, inquiry cycle ini yang lebih banyak digunakan setahu saya. Ya. Saya pun pernah menggunakan model ini ya untuk pembelajaran di sekolah dasar dulu. Nah, sebenarnya hampir sama dengan model-model yang sebelumnya tadi saya sampaikan ya. Jadi, inquiry cycle ini lebih ke dia itu siklusnya itu tidak linear. Ya, jadi dia itu bisa ngeblend gitu antara misalnya tahap going further atau melakukan penyelidikan lebih lanjut ya dengan membuat conclusionnya atau membuat kesimpulannya itu bisa ngeblend jadi satu ya, atau dia bisa lompat juga kadang. Itu nanti saya jelaskan. Nah, contoh dari kegiatan inquiry cycle ini ya dimulai dari tuning in. Tuning in ini maksudnya adalah seperti namanya ya, jadi pemanasan gitu untuk siswa itu kita itu menggali apa yang siswa itu belum ketahui ya. Contohnya misal di sini saya melakukan satu percobaan ya. Saya lupa ini dulu apa sih yang saya tunjukkan. Tapi biasanya seperti itu. Kalau misalnya kita pakai structured inquiry ya atau guided inquiry ya, kita untuk menggali pertanyaan itu bisa dengan cara bertanya gitu ya. Jadi kalau yang adik-adik biasa lakukan kan, ayo kalian ada pertanyaan apa gitu. Tapi kebanyakan siswa akan diam ketika mereka belum siap. Ya, karena mereka juga belum tahu apa sih maksudnya pertanyaan ini di sini gitu. Nah, membentuk pertanyaan itu salah satu caranya adalah dengan cara kita bertanya pada mereka pertanyaan yang mereka juga belum tahu jawabannya gitu. Sehingga akhirnya pertanyaan kita itu jadi pertanyaan mereka juga gitu. Dan akhirnya ya sudah kegiatan pembelajaran itu yang kita rancang ya berdasarkan pertanyaan itu karena itu jadi pertanyaan mereka juga gitu. Ya, jadi tuning in ini adalah tahap di mana kita itu mencari tahu apa yang siswa itu belum tahu. Gitu. Ya, siswa itu juga menggali, mereka itu punya rasa ingin tahu di mana gitu. Nah, setelah kita tahu ya apa sih yang ingin dijawab oleh siswa ya baru kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu mencari tahu ya, finding out. Ya, bisa melakukan percobaan, bisa pengamatan, bisa melakukan kajian pustaka dan lain sebagainya. Setelah itu ya, setelah mereka itu melakukan misal pengamatan tadi ya ke lapangan gitu atau melakukan percobaan, mereka kan dapat banyak data ya, mereka punya banyak informasi. Nah, informasi itu disortir. Ya, informasi mana sih yang digunakan untuk menjawab pertanyaan yang mau kita jawab ya, atau masalah yang mau kita selesaikan itu yang mana sih itu. Nah, di tahap plotting out ini ya mereka mengumpulkan data-datanya ya, bisa dikumpulkan di lembar kerja atau menggunakan konsep map ya, atau banyak sekali cara ya dengan tentu saja dengan bimbingan guru kalau misalnya ini contohnya di sekolah dasar gitu. Nah, setelah data itu dikumpulkan ya, kemudian disortir, oh ini data ini nggak perlu, oh informasi itu yang kita perlukan yang ini loh gitu.
Selanjutnya adalah eh, penyelidikan lebih lanjut ya, atau ya kalau misalnya informasi itu belum lengkap ya, ya berarti harus ada investigasi lebih lanjut gitu. Jadi misal, oh ini masih kurang nih, ya, kita harus lakukan percobaan ini gitu. Nah nanti dilanjutkan lagi percobaannya. Atau kalau misalnya sudah lengkap, maka siswa itu dibimbing untuk, ayo sekarang ya, karena informasi yang sudah lengkap, apa sih yang mau kita tampilkan untuk orang lain sekarang? Mau kita presentasikan yang mana gitu. Nah ini bisa eh, dengan cara membuat poster ya, atau artikel dan lain sebagainya. Nah selanjutnya ya, nanti dipresentasikan, setelah dipresentasikan kita bisa membuat satu kesimpulan gitu, eh, dari apa yang sudah dilakukan oleh siswa gitu ya, dari kesimpulan itu. Nah tahap terakhir ya, dari inquiry ini adalah bagaimana kita mengaitkan antara yang dipelajari itu dengan dunia nyata gitu. Apa sih, misal mereka tadi sudah belajar tentang pengaruh pupuk gitu terhadap pertumbuhan tanaman. Nah, taking action-nya ya, atau tindakannya adalah misal kita bisa membuat pupuk kompos gitu misalnya. Jadi siswa itu sudah tahu pengaruhnya, mereka membuat pupuk kompos ya, membuat pupuknya, kemudian eh, pupuk itu digunakan untuk memupuk tanaman di sekitar sekolahnya gitu. Jadi mereka ngerti, oh ini kalau dikasih pupuk nih biar subur nih gitu. Ya, jadi real gitu apa yang mereka pelajari, apa yang mereka lakukan juga gitu. Mereka jadi ngerti, oh iya kenapa Pak Tani itu kok harus pakai pupuk ya, kenapa mereka itu bikin pupuk dari kotoran hewan gitu dan sebagainya. Nah itu tadi ya tahapan-tahapan pembelajaran berbasis inquiry ya, secara luring. Nah sekarang ya, eh, kita akan merancang bagaimana pembelajaran berbasis inquiry itu ya dirancang secara uh, daring gitu. Nah, saya membuat beberapa guide ya untuk setiap tahapan-tahapan dari pembelajaran berbasis inquiry ini. Ya, eh, tahap selanjutnya adalah adik-adik kan kemarin sudah merancang kompetensi dasar ya, dan tujuan pembelajaran yang ingin dipelajari dalam dalam virtual lab yang akan kita kita hasilkan nanti di akhir perkuliahan. Nah, sekarang tahapan selanjutnya adalah dari tujuan pembelajaran yang sudah tahu, sekarang breakdown lagi tujuan pembelajaran itu menjadi aktivitas pembelajaran yang kita sepakati saja, biar kita seragam ya, kita menggunakan inquiry cycle tadi ya, dari tahap tuning in ya. Tuning in ini guide-nya seperti ini. Jadi apa yang mau siswa ketahui ya, pertanyaannya apa, minatnya apa, terus dia punya pengalaman apa tentang topik itu gitu. Kemudian finding out ya, mencari tahu ya, bagaimana nanti proses mencari tahunya ya, sumber apa yang bisa digunakan. Nah tentu saja ya di tahap ini nanti kita akan dekat dengan virtual lab yang kita kembangkan gitu. Kemudian nanti kan dari virtual lab ya, seperti adik-adik kemarin sudah melihat bagaimana Symbio itu mengembangkan virtual lab-nya, kan informasi itu ada banyak. Setiap topik itu ada step-stepnya, ada beberapa bagian gitu. Nah, nanti siswa itu akan mensortir gitu, bagian mana ya, informasi atau tahapan yang mana nih yang menjawab pertanyaan saya gitu. Tentu saja dengan bimbingan gurunya ya. Jadi bagaimana sih kita nanti merancang aktivitas itu ya. Setelah menggunakan virtual lab, apa yang dilakukan gitu, agar siswa itu bisa memilah informasi yang sesuai dengan pertanyaan awalnya tadi. Kemudian nanti jika diperlukan, ya virtual lab itu seharusnya bukan jadi referensi satu-satunya ya dalam kegiatan pembelajaran ya. Nanti bagaimana melengkapi. Jadi virtual lab itu udah harus benar-benar lengkap semuanya ada di situ ya nanti ya. Nanti bisa siswa itu mencari informasi dari tempat lain juga gitu di desain pembelajarannya. Kemudian menyimpulkan, jadi
tadi ya di 2 tahap ini ya di investigasi lebih lanjut ya, going further-nya sama making conclusion-nya itu bisa ngeblend gitu, bisa jadi satu ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Atau kalau misalnya sudah lengkap ya di sorting out, kita bisa langsung membuat kesimpulan gitu. Nah, selanjutnya nanti di tahap paling akhir ya, tentu saja apa yang harus dilakukan siswa untuk mengaplikasikan yang sudah dipelajari. Itu penting, Mbak Dede. Ya, agar pembelajaran itu jadi punya konteks. Ya, artinya kalian tentu pernah deh pasti bercanda kayak gini. Kita belajar aljabar itu buat apa? Saya beli lombok di pasar itu juga nggak dipakai kok. Kayak nggak pakai aljabar, nggak pakai trigonometri gitu. Nah, itu salah satu yang dimaksud dengan konteks gitu. Jadi kita belajar ini tuh untuk apa sih kalau dalam kehidupan kita itu harus ditekankan gitu. Nah, saya akan memberikan contoh bagaimana rancangan aktivitas pembelajarannya di dalam pembelajaran daring. Ini hanya contoh ya, saya nanti untuk aktivitas yang adik-adik rancang silahkan dirancang sesuai dengan tujuan pembelajarannya masing-masing ya, sesuai dengan rancangan virtual lab nanti yang akan dikembangkan. Tapi sementara ini ya, pokoknya sesuaikan saja dengan tujuan pembelajarannya. Misalnya seperti ini ya. Jadi tahapan-tahapannya ya, kemudian ada aktivitas guru, aktivitas siswa, dan waktunya masih kosong ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi mulai dari tahap awal, misalnya kalau di tuning in di sini saya bisa mencontohkan, kita bisa tampilkan video atau kita bisa berikan artikel bacaan untuk siswa. Kemudian dari video itu atau dari bacaan itu ya, nanti kita upayakan akan ada pertanyaan-pertanyaan yang itu bisa jadi pertanyaan untuk siswa gitu. Artinya pertanyaan yang kita sampaikan itu akan jadi pertanyaan mereka karena mereka belum tahu juga gitu. Nah, ini kan psikologis ya. Jadi kalau saya bertanya sesuatu yang tidak kalian ketahui, tentu kalian juga akan penasaran apa ya tadi ya jawabannya gitu. Itu kan artinya pertanyaan saya jadi pertanyaan kamu juga gitu. Nah, nanti kalian bisa berikan tanda ya, apakah itu dilakukan secara sinkronus atau asinkronus ya. Kemudian di tahap selanjutnya, tahap mencari tahu ya, itu bisa dilakukan secara asinkronus ya, karena kita pembelajaran daring ya, kita nggak mungkin praktikum harus pakai Zoom gitu. Nah, ini nanti di tahap ini bisa jadi selipkan virtual lab-nya ya, untuk finding out-nya itu kita bisa menggunakan virtual lab yang kita kembangkan gitu, dan seterusnya ya, nanti sampai tahap dia gitu, seperti itu. Oke. Nah, ada beberapa prinsip yang harus kita bawa ketika kita mengembangkan pembelajaran berbasis inquiry ya, yaitu siklusnya itu seperti yang saya sampaikan tadi, tidak linear ya, tapi rekursif. Rekursif itu artinya bisa ngeblend ya, artinya satu tahap dengan tahap yang lain itu tidak harus kelihatan. Oke, sekarang tahap 1 nih, sekarang tahap 2 enggak ya. Tapi dia bisa ngeblend aja gitu ya, satu kegiatan pembelajaran itu ya. Bahkan bisa langsung lompat gitu. Kalau misalnya tadi ya di tahap sortingnya tadi informasi sudah lengkap ya, sudah bisa menjawab pertanyaan, ya sudah langsung masuk ke membuat kesimpulan gitu, tidak perlu melakukan penyelidikan lebih lanjut. Ya, ya masih nyambung ya. Jadi fasenya itu tidak terpisah-pisah ya, tapi ngeblend gitu, ngeblur ya. Tidak harus tahap 1 saya melakukan ini, enggak. Itu bisa langsung tahap 3, 4 nyambung jadi satu gitu. Nah, kemudian tadi ya, ini bukan formula, artinya bisa lompat ya, bisa tidak berurutan. Intinya kita tidak perlu istilahnya, bahasa Jawanya itu saklek gitu, atau apa ya istilahnya itu, harus benar-benar mengikuti urutan itu, enggak ya. Jadi itu bukan sebuah rumus, itu bukan sebuah formula ya, tapi dia fleksibel. Tapi intinya adalah 4 pilar tadi ya. 4 pilar tadi harus terpenuhi. Oke, saya rasa
cukup sekian ya untuk materi hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan nanti disampaikan melalui grup WhatsApp ya. Selanjutnya, yang akan adik-adik lakukan untuk minggu ini aktivitasnya adalah kalian merancang aktivitas pembelajarannya. Ya. Nah, kalau di tahap instructional design ya, ini tahap kita itu adalah di tahap desain. Kita mendesain pembelajarannya bagaimana ya. Baru nanti ya, minggu selanjutnya kita akan mulai masuk ke virtual lab-nya. Ya, kita tentukan dulu nanti virtual lab itu digunakan seperti apa di dalam kelas gitu. Ya, baru kita memikirkan nanti gimana nanti virtual lab-nya sesuai dengan aktivitas pembelajaran itu gitu. Baik adik-adik, terima kasih ya atas perhatiannya. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.